Kita sepakat untuk organik, kenapa? Karena dengan organik pertama low budget, yang kedua kita lebih tahu kesehatannya. Karena sebenarnya produk-produk yang di pasaran itu juga banyak yang menawarkan kemudahan, tapi dengan kemudahan itu belum tentu kita tahu keamanannya. Dengan organik kita merasa lebih aman. Memang misi saya dan suami itu pengen ngajak orang untuk lebih peduli lingkungan. Jadi secara finansial kita tercukupi, secara materi tercukupi, secara hati kita juga pengen hidup. Dan lebih banyak orang yang peduli kita, insya Allah akan lebih hidup. Pupuk hati kita mungkin seperti itu. Ada orang yang mau nanam aja kita udah senang banget. Perkenalkan, kami dari Yosofarm. Saya sendiri nama Sri Widodo. Dan saya Nurul Fitri Hidayati. Dari awal kita bikin homestay atau memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yosofarm itu berusaha untuk mandiri pangan, mandiri pakan, sama mandiri pupuk setelah zero waste. Jadi kita berusaha untuk minim sampah. Mandiri pangan, jadi kita menyediakan atau menanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Kemudian kalau pakan, kita berusaha untuk pure dari sisa limbah makan kita. Bahkan kita kekurangan sampah, kita kurang limbah untuk naruh ember-ember di warung-warung makan untuk menyuplai maggot. Jadi sumber makanan protein tinggi dari lalat BASF. Dan kalau pupuk itu memang hasilnya hasil pruning, pangkas, dan hasil dari kandang ternak. Kita bikin namanya fermentasi untuk pupuk-pupuknya. Ini topatnya udah mulai panjang dan buahnya banyak. Jadi harus kita topang dengan ajir, jadi supaya dia aman, tomatnya berbuah sampai matang. Ini banyak sekali tomatnya yang sudah perlu ditopang dengan bambu. Jadi hari ini kita mau merawat tanaman tomat. Oke. Jadi kenapa harus pakai bambu? Karena prinsip di Yosofarm itu 3M, mudah, murah, melimpah. Jadi ketika kita bahannya carinya mudah, murah dan gratis, itu pilihan kami. Jadi kenapa bambu juga ramah terhadap lingkungan.
Ini dipanen aja ya Pak? Tinggal satu nanti mau diganti yang Masak sama Ibu. Kemudian ini kan masih mau kita tanami lagi. Iya. Nanti ambil. Tapi yang sawi nggak usah, ini buat bibit nanti. Jangan dicabut. Ini sampai nanti bibitnya. Oke. Taruh sana aja Pak. Taruh di tepi. Selain kita sama-sama merawat tanaman dan kebun, untuk menu pun kita menyesuaikan juga. Jadi kita diskusinya di kebun, adanya apa nih, nanti sore kita masak apa gitu. Kita diskusikan di kebun. Jadi yang kita makan apa, yang kita panen biasanya. Meskipun ya belum 100% lah, paling 70% dari kebunnya. Beberapa masih kita beli juga. Ini kita lagi menambahkan pupuk ke bedengan karena kemarin kan habis kita tanami, dan ini kita nambahi pupuk lagi untuk tanaman yang mau kita tanam. Ini pupuk kandang dari sapi ya Pak? Dari kotoran sapi yang sudah difermentasi. Manfaat yang saya rasakan dengan berkebun itu, saya merasa memiliki kontrol, terutama pada asupan nutrisi untuk keluarga. Jadi kita tahu bagaimana asal bahan-bahannya, bagaimana perlakuan kita mendapatkan bahannya, tanaman yang kita tanam, kita tahu apa pupuknya, dan kita jamin yang ada di Edible Garden sini memang semuanya organik, tidak pakai bahan kimia sama sekali. Saya merasa memang healing saya di sini. Saya merasa nyaman itu saat bersentuhan dengan tanah. Jadi healingnya itu bukan hanya di perasaan juga, tapi healing secara fisik juga. Jadi apa yang kita makan, kita bukan saat sakit baru makan obat, tapi kita usahakan makanan kita sebagai obat. Untuk kebun pangan, kita memang membuat raised bed atau bedengan-bedengan. Jadi yang kita kelola hanya tanah yang di bagian bedengan, karena tanah yang di sini sebagian besar puing-puing bangunan. Jadi dulu pasca gempa 2006 itu bangunan-bangunan rata. Jadi tanah memang mulanya adalah puing-puing bangunan. Jadi untuk yang kebun pangan, kita membuat raised bed yang kita kelola hanya bagian dalamnya. Yang pertama kita sterilkan dulu dari puing-puing bangunan. Kemudian setelah steril baru kita masukkan pupuk organik. Nah dari situ biasanya pupuk yang kita masukkan itu pupuk yang sudah jadi, yang sudah kita fermentasi. Saat kita pakai pupuk yang sudah jadi itu langsung bibit sudah siap ditanam. Tapi kalau yang untuk tabulam pot kita memang membuat campuran media sendiri. Kita menggunakan sekam, tanah, dan pupuk kandang. Ini ngambil kotoran kohe dari kambing dari tetangga sebelah, dan ini sudah banyak kohenya, perlu diambil dan dibersihkan. Kemudian kita nanti akan proses difermentasi untuk menjadi pupuk organik. Jadi ketika kita ambil kohenya dari tetangga, kemudian tetangga merasa
dibantu dalam membersihkan kandang. Dia merasa terbantu karena kita bersihkan kotorannya, tapi kita juga dapat kohenya, dan kita kadang ngasih ijon-ijon atau rambanan daun-daun buat si kambing ini. Jadi kita tidak semata-mata cuma ngambil tok dari tetangga. Kemudian kita mau chopper dulu sebelum kita fermentasi, karena ada permintaan yang kohe ini dichopper dulu baru difermentasi. Jadi ini harus dikeringkan karena semalam hujan ini agak basah, sehingga sedikit kita keringkan. Kemudian kalau sudah kering kita baru chopper. Setelah kita chopper kemudian baru kita fermentasi. Aktivator itu ada yang cair, ada yang tepung. Jadi kalau yang dari kohe yang masih lembab basah, kita nggak apa-apa, ambil aja. Kemudian kita yang penting tidak lebih dari 50% kelembapan. Kemudian kalau sudah kira-kira 50% kelembapan, baru kita tabur ini yang namanya aktivator yang dari tepung. Di sini tempat kerja kita untuk membuat pupuk organik, dan ini bahan-bahan kita yang tersedia di samping di luar banyak yang dari kohe, kotoran hewan, dari sapi. Kemudian ini beberapa yang belum difermentasi, ini dari daun jati yang sudah kita chopper, kemudian dari daun flamboyan, dan ini beberapa dari kohe sapi yang sudah dicopper dan siap untuk difermentasi. Ini beberapa yang sudah jadi. Ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini dari kohe sapi, dan ini teksturnya sudah lembut dan warnanya cerah. Kemudian sudah nggak bau, artinya sudah netral. Kemudian bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman. Sampel bagaimana mengompos. Kita sediakan dulu larutannya. Itu pertama kita ambil air 1 liter. 1 liter air aja. Nah, ini 1 liter air. Kemudian kita ambil aktivatornya sebanyak 20 ml. Kita ambil yang namanya molase atau kita gunakan tetes beku. Kita ambil 20 ml. Kita mencoba mengkompos daun, kebetulan ini daun jati yang sudah dicopper. Kita usahakan menjadi kelembapannya 50%. Jadi kita ratakan. Untuk mengukur kelembapannya 50%, kita bikin dia lembab. Yang penting kalau diperes itu nggak ketes. Dan ini sudah rata dan lembab. Kemudian kalau kita peres, sudah kadar airnya nggak sampai menetes, kita tutup pakai terpal atau enggak kita masukkan ke dalam karung. Kita tunggu sampai kurang
lebih 40 hari. Kita sepakat untuk organik, kenapa? Karena dengan organik pertama low budget, yang kedua kita lebih tahu kesehatannya. Karena sebenarnya produk-produk yang di pasaran itu juga banyak yang menawarkan kemudahan, tapi dengan kemudahan itu belum tentu kita tahu keamanannya. Dengan organik kita merasa lebih aman dan sumber dayanya di sekitar kita banyak. Untuk lingkungan jadi lebih bersih, Mbak. Jadi saat kita nyapu itu bukan kita membuang kotoran, daun-daun itu kita anggap sebagai biomasa dari alam. Jadi kita kelola supaya tidak keluar dari alam, tidak kita bakar, tapi kita tampung untuk jadikan kompos. Dan dari kandang juga kotorannya kita kelola, lingkungannya jadi lebih bersih, tanaman juga dapat gizi, kita juga dapat nutrisi. Hari ini kita akan panen bayam Brazil. Ini kita sudah ada bibit yang siap pindah tanam dan kita mau nyetok lagi. Jadi bayam Brazil ini kita nanam satu kali, panen berulang-ulang. Rasanya juga enak, bisa dibikin berbagai olahan. Biasanya kalau yang orang baru belajar berkebun, saya sarankan untuk menanam ini karena mudah tumbuh. Jadi pas pertama itu sudah pede, oh ternyata tanganku juga tangan dingin gitu. Kalau pertama nanam udah kita kasih tanaman yang susah-susah, biasanya nanti terus lokro semangatnya. Ini kita mau panen kembang kol, jadi di Edible Garden ini kita kemarin nanam 9 kembang kol. Ini sekitar hampir 2 bulan di lahan. Jadi memang kita panennya itu sesuai kebutuhan saja. Satu hari kita panen satu, besok ibu saya pengen masak saya kasih satu, atau kadang-kadang tetangga minta pun juga kita kasih. Dan ini tinggal sisa 3, tapi mungkin besok sudah kita tanam ulang bibitnya. Kalau sukanya banyak, karena saya memang suka dengan tanaman. Dukanya itu kadang-kadang memang lebih ribet, jadi semua kita kerjakan. Biasanya kan kalau pertanian konvensional mau beli pupuk langsung beli kita pakai. Tapi kalau secara organik memang harus lebih bersabar, menunggu prosesnya. Dan saat kita bersabar seperti itu, kita jadi tahu, oh tanaman ini diperlakukan seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi kita menganggap rumah itu juga sebagai lab yang tidak terburu-buru, dan hasilnya kita mengamati yang di alam, jadi kita lebih peka dengan alam.
kita menjalankan siklusnya, di mana lalat BSF sebagai indukan, kemudian kita ambil telurnya, kemudian kita budidaya magotnya. Jadi siklus ini sangat pendek, hanya 44 hari. Dengan siklus pendek ini kita bisa menghasilkan magotnya tiap hari. Jadi magot ini kan hanya dari limbah makanan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan sampah kita, sampah organik kita. Perkebunan organik itu sebenarnya kita lebih meniru ke alam. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di alam untuk tetap menjaga alam. Karena memang prinsip saya dan suami waktu pertama mendirikan Yosofarm itu, kita bisa tetap hidup sambil menghidupi alam. Kita nggak mau secara ekonomi kita mapan, tapi alamnya yang kita jual. Kita nggak mau seperti itu. Jadi lebih meniru ke alam. Bahkan ada yang nyebutnya, ada yang natural farming, malah manusianya nggak ngapa-ngapain, ikut alurnya alam aja. Tapi saya belum bisa seperti itu. Masih diusahakan. Kompos juga kita masih bikin. Benih pun saya masih belum swasembada. Rencananya memang dari yang bisa kita usahakan, kita pengen swasembada. Yang di kebun pangan kita mengusahakan untuk sawi dan bayam nggak usah beli. Sementara baru itu. Kalau yang lain masih belum swasembada. Berbagi ilmu itu manfaatnya kita jadi lebih hidup, jadi lebih banyak teman. Yang kedua, memang misi saya dan suami itu pengen ngajak orang untuk lebih peduli lingkungan. Jadi secara finansial kita tercukupi, secara materi tercukupi, secara hati kita juga pengen hidup. Dan lebih banyak orang yang peduli, kita insya Allah akan lebih hidup. Pupuk hati kita mungkin seperti itu. Ada orang yang mau nanam aja kita udah seneng banget.